Tahun ini, banyak anime booming seperti Kimetsu no Yaiba dan Jujutsu Kaisen. Anime ini mendominasi belakangan. Namun 20 tahun lalu, mereka tidak masuk 50 besar. Saya baru-baru ini meneliti dan menonton banyak anime, dan menemukan pernyataan ini benar. Dari tahun 1980 hingga 20 tahun terakhir, banyak animasi luar biasa. Kimetsu no Yaiba dan Jujutsu Kaisen memang bagus. Tetapi kalah dari anime klasik, kita perlu referensi untuk perbandingan. Di sini, bintang adalah jembatan, satu jembatan sama dengan satu bintang, 10 jembatan adalah bintang penuh. Saya memiliki sistem 10 garis, mungkin kalian tidak tahu, tetapi, Baki, telah diterbitkan selama 31 tahun. Baki, diterbitkan pada tahun 19, yang saya sebut tahun pertama Baki, era terbaik anime. Kita akan membahas dari tahun 1980 hingga 30 tahun setelah tahun pertama Baki. Selama 40 tahun ini, kita akan melihat perubahan dalam industri anime. Mari kita bicarakan dulu tentang Kimetsu no Yaiba dan Jujutsu Kaisen yang booming tahun ini. Walaupun bagus, saya hanya bisa memberi nilai 6 untuk jembatan. Jangan terburu-buru membantah, lihat konten berikutnya. Pertama, ada Astro Boy, karya manga legendaris Osamu Tezuka. Sebagai anime Jepang pertama di negara kita, anime ini mempengaruhi generasi kita dan membawa perubahan besar pada industri anime Jepang. Sebelum Astro Boy, industri anime Jepang kacau. Astro Boy memberi harapan bagi orang dan anime Jepang. Ini membuka jalan bagi anime Jepang dan menandai era keemasan. Di bawah pengaruh Osamu Tezuka, anime Jepang berkembang pesat seperti musim semi setelah hujan. Astro Boy memiliki pengaruh dan kedalaman yang unik. Jika Chainsaw Man dan Spy X Family mendapat 6 jembatan, Astro Boy pasti mendapat 10. Saya rasa tidak ada yang akan menentang. Selanjutnya, di bawah pengaruh Astro Boy, muncul anime CV yang mempengaruhi dunia selama beberapa dekade, yaitu Mobile Suit Gundam. Sejak kemunculannya, Gundam telah menjadi salah satu seri anime Jepang yang paling terkenal, paling bertahan lama, paling besar, dan paling menguntungkan. Baik doujin maupun figur, Gundam sedang booming. Yoshiyuki Tomino, bapak Gundam, juga pembuat Astro Boy. Pengaruh Astro Boy sangat besar, seperti Astro Boy yang memengaruhi Gundam. Hampir semua genre mecha selama beberapa dekade ke depan terpengaruh Gundam. Neon Genesis Evangelion, Full Metal Panic, dan Code Geass adalah karya besar yang terhubung dengan Gundam. Namun, dalam hal pengaruh dan kedalaman, Gundam kalah dibandingkan Astro Boy. Gundam hanya dapat 9.5 jembatan. Astro Boy adalah anak Osamu Tezuka, sedangkan Dr. Slump adalah anak perempuan Akira Toriyama. Dr. Slump lahir pada tahun 198, ditulis oleh Akira Toriyama. Dia lucu, polos, dan ceria, dewi kecil saya. Saat itu, saya tidak mengerti pertumbuhan. Menonton Dr. Slump di TV adalah kebahagiaan. Karya Akira Toriyama ini juga menjadi dasar bagi karya besar lainnya. Tentang anime ini, saya hanya ingin bilang, semua berdiri, ya, ini, Dragon Ball, dari 1986. Sebelum membahas Dragon Ball, mari kita nilai Dr. Slump dibandingkan Gundam dan Astro Boy. Dr. Slump lebih lemah. Karya terkenal Akira Toriyama memiliki banyak kekurangan, namun, pengaruh dan kontribusinya tetap membuat saya menghargai Dr. Slump. 7 jembatan, kembali ke Dragon Ball, anime ini sangat mempengaruhi generasi. Musik yang familiar selalu membangkitkan kenangan masa kecil. Awan Kinten, tongkat ajaib, dan Saiyan bisa diringkas dalam satu kata, keren. Ada dialog klasik, penjahat mendalam, dan plot yang mudah dipahami. Setiap kali Dragon Ball diputar, semua anak pasti ingat meniru Goku mengeluarkan Kamehameha. Memikirkan kembali, itu memalukan. Saya ingat Kame Sennin yang tidak serius saat pertama kali tahu tentang pertumbuhan. Seberapa populer manga Dragon Ball saat itu, kios mainan di depan sekolah hampir semuanya berhubungan dengan Dragon Ball. Dragon Ball membuka jalan bagi manga pertarungan setelahnya, seperti Gundam. Untuk genre mecha, ia menjadi penunjuk jalan bagi generasi baru. Dragon Ball, 9.5 jembatan, tidak ada masalah. Namun, banyak anime bagus lainnya tidak bisa dibahas karena keterbatasan ruang. Nanti ada Saint Seiya, Captain Tsubasa, Fist of the North Star, dan lain-lain akan dibahas di episode berikutnya.